Melanjutkan cerita sebelumnya, puncak gunung yang sangat besar berdiri sendirian dan sunyi di dataran. Puncak gunung yang berawan dan tinggi itu hanya seperti ujung pisau, samar-samar memancarkan aura pedang yang tajam saat menembus awan. Suara-suara latihan yang keras dan jelas dan tabrakan logam tetap ada di dalam kabut. The Misty Cloud Mountain masih menjadi Misty Cloud Mountain sejak saat itu. Namun, Misty Cloud Sekte yang berada di dalamnya telah berubah secara drastis sejak saat itu. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan banyak patroli. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan tersembunyi. Itu seperti sebuah benteng pegunungan dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah kamp besar Misty Cloud Sect. Karena Misty Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid, Misty Cloud Sekte saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Ini adalah alasan bahwa mereka memiliki cukup banyak orang untuk benar-benar menempatkan garis pertahanan yang ketat dengan para penjaga terpisah 3 langkah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid Misty Cloud Sect merasakan bahwa sekte Misty Cloud saat ini bukan lagi tempat yang dilihat oleh setiap orang dalam Kekaisaran Jiama sebagai tempat suci pelatihan tanah. Setelah 3 tahun melakukan berbagai tindakan oleh Misty Cloud Sect, mereka sudah menjadi tidak berbeda dari faksi biasa, menggunakan semua cara yang adil dan busuk untuk memperluas kekuatan mereka. Basis besar sekte membentang sampai ke ujung penglihatan mereka di puncak Misty Cloud Mountain. Sosok manusia bergegas di tanah terbuka yang sangat besar. Berbagai kutukan dan suara bilah bertabrakan berkumpul bersama. Bahkan sedikit kabut samar yang tertinggal di langit telah diusir. Pelatihan tanah suci saat itu tidak lagi memiliki suasana halus dan luar biasa semacam itu. Sebuah aula besar berdiri di tengah-tengah puncak gunung, seperti binatang buas yang merayap di tempat ini. Itu sedikit memancarkan perasaan telah mengalami banyak perubahan dan kesulitan. Aula besar ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak Misty Cloud Sect telah didirikan. Oleh karena itu, ia masih mempertahankan beberapa perasaan halus lama dari Misty Cloud Sect. Namun, wajah gelap dan dingin dari penjaga berpakaian putih di luar aula besar menciptakan perasaan suram tambahan untuk yang telah bertahan lama. Ada cukup banyak orang yang diam-diam duduk di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung ketakutan ketika mereka menatap pria tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa. Pria tua itu mengenakan jubah putih. Garis awan telah dijahit pada jubah. Kedua lengan bajunya dihiasi pedang. Ketika lengan baju bergerak, gambar pedang tampak nyata dan aura pedang tajam merembes keluar darinya. Pria tua itu memiliki kepala yang tertutup oleh udara putih tetapi wajahnya memiliki semacam kilau halus yang samar-samar, muncul seperti wajah orang muda. Mata tertutup lelaki tua itu perlahan dibuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin mengalir melalui matanya yang acuh tak acuh. Siapapun yang secara tidak sengaja melihat cahaya di matanya akan segera merasakan keringat dingin mengalir. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap langsung padanya. Siapa lagi selain Yun San yang memiliki reputasi seperti itu dalam Misty Cloud Sect? Apakah ada berita dari pihak Yun Fan? Keheningan di aula berlanjut untuk sementara waktu. Baru kemudian Yun San perlahan mengangkat matanya dan membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di aula tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuh mereka setelah Yun San membuka mulutnya untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab masing-masing, pemimpin sekte, Yun Fan belum mengirim berita apapun. Saya pikir dia masih menunggu kesempatan. Itu hanya, Zengui pas, namun dia benar-benar perlu menunda-nunda sampai sejauh itu. Yun San sedikit merajut alisnya dan berkata, kirim pesanan ini kepadanya. Dia harus mengendalikan, Zengui pas dalam waktu 5 hari. Selain itu, suruh yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka mengaduk gelombang. Ya, Sir. Semua orang buru-buru menanggapi setelah mendengar perintah Yun San. Pemimpin sekte telah membuat keputusan yang tegas dan berani tahun ini. Tanpa disadari, murid-murid Misty Cloud Sekte telah meresap ke semua kota besar dalam Kekaisaran Jiama. Selama perintah diberikan ketika saatnya tiba, kemungkinan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Jiama akan menjadi milik kita, Misty Cloud Sect. Seorang pria parubaya berbicara kepada Yun San sambil tersenyum. Senyum itu menyanjung. Ini hanyalah langkah pertama. Jejak Misty Cloud Sect kami tidak akan berhenti di Kekaisaran Jiama. Setelah kita sepenuhnya mengendalikan Kekaisaran Jiama, kekuatan Misty Cloud Sect pasti akan melambung. Pada saat itu, kemungkinan tidak akan ada faksi lain di wilayah barat laut benua Doki ini yang dapat bersaing dengan kami.
Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu Sekte Mystic Cloud untuk menjadi penguasa wilayah barat laut, hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yun San tertawa. Matanya dipenuhi dengan ambisi liar yang tidak sesuai dengan usianya. Pemimpin sekte benar. Akhirnya, Mystic Cloud sekte kami paling tidak bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah dalam pertemuan besar faksi wilayah selatan barat. Saya pikir pada saat pertemuan berikutnya, kita pasti akan menyebabkan bola mata dari orang-orang yang mengatakan Mystic Cloud Sect kita rabun. Setuju dengan cepat mengikuti di belakang kata-kata Yun San. Senyum tipis ditarik di wajah Yun San. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kemajuan masalah yang telah saya pesan. Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, mengandalkan pemimpin sekte, kita telah mengumpulkan semua orang yang kita butuhkan. Kami hanya menunggu perintah pemimpin sekte sebelum kami bisa memasuki ibu kota dan sepenuhnya menghilangkan klan primer. Dia sedikit berhenti ketika dia berbicara tentang hal ini. Setelah itu, dia berbicara dengan ragu-ragu, namun, klan primer Hai Bodong memiliki kekuatan Do Huang. Aku khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yun Du, Yun Sa, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya menghilangkan klan primer kali ini. Ingat, setelah Anda melenyapkan klan primer, Anda harus menemukan anggota yang tersisa dari klan Xiao. Tatapan Yun San memandang ke arah sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. Iya Pak. Dua pria tua yang tetap diam di satu sudut dengan cepat berdiri dan dengan hormat menjawab ketika mereka mendengar perintah Yun San. Meskipun dua orang tua ini tidak menonjolkan diri, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara-suara di aula menjadi lebih lemah setelah mereka berdiri. Penatua Yun Du dan Yun Sa telah menembus kelas Do Huang dengan bantuan pemimpin sekte selama 3 tahun ini. Hai Bodong itu tidak akan bisa membuat banyak masalah dengan dua orang ini di sekitarnya. Orang yang melaporkan sebelumnya tersenyum dan berbicara ketika dia melihat dua orang tua ini berdiri. Yun Du dan Yusa juga tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata yang agak menjengkelkan. Mereka segera saling memandang. Cahaya hitam aneh melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Misi Anda adalah untuk memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Sangat mungkin bahwa faksi lain di ibu kota tidak akan berani melakukan intervensi. Tentu saja, jika ada faksi yang buta, Anda bisa memusnahkan mereka bersama. Tatapan Yun San perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara lemah. Yun Du dan Yun Sa sekali lagi mengangguk setelah mendengar ini. Yun San menyandarkan tubuhnya di kursi empuk setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, semua orang harus kembali ke pos mereka. Kami pertama-tama akan menghilangkan klan primer selama periode waktu ini. Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini mengabaikan mereka dari Yun San. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada Yun San, dan perlahan-lahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun, keheningan ini berlanjut hanya untuk periode waktu sebelum bayangan berfluktuasi di sudut gelap tertentu di aula. Segera, sekelompok kabut berwarna hitam anehnya muncul. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang Anda lakukan terakhir kali tidak terlalu memuaskan. Kabut berwarna hitam layu dan muncul di tengah aula saat suara seram gelap perlahan-lahan dipancarkan dari dalamnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanyalah klan kecil, namun mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dapat menarikmu. Yun San merajut alisnya. Dia sudah penasaran dengan pertanyaan ini sejak lama. Yang terbaik adalah kamu tidak menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu ajukan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda tahu tentang mereka. Hall of Souls kami dapat membantu Anda melakukan terobosan ke ahli Douzong, tetapi kami juga dapat mengubah Anda kembali ke keadaan semula. Suara gelap dan dingin bergema di dalam aula, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yun San sedikit bergetar. Cara Yun San yang mengesankan dan kuat dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak senang pada saat ini. Dia berkata, tapi bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan hal yang Anda inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao? Klan Xiao jelas memiliki barang yang kita butuhkan. Namun, kami tidak tahu persis siapa yang memeganginya. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Xiao Yan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Petik 2. Xiao Yan. Yun San memiliki ingatan yang mendalam tentang nama ini. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, belum ada banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama meninggal di suatu tempat yang tidak diketahui.
Cek, aku takut aku harus mengecewakanmu. Kabut hitam itu langsung mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. Aku telah menerima beberapa berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Xiao Yan ditemukan di Black Corner Region, yang berjarak ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Do Huangs. Bunuh Do Huangs. Bagaimana mungkin? Ekspresi Yun San segera berubah. Dia berdiri dari kursinya dengan kaget ketika dia mengeluarkan teriakan yang tidak disengaja. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam teratai api yang sangat kuat Do skill untuk membunuh Yun Leng yang kekuatannya adalah Do Huang, tetapi membunuh Do Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka berbeda seperti surga dan bumi. Ini bukan hal yang mustahil, saat itu, adalah kesalahan bagimu untuk membiarkannya melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Di masa depan, Anda mungkin benar-benar berakhir terbunuh oleh tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yun San berkedut. Kepadatan melonjak ke matanya ketika dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, jadi bagaimana jika dia bisa membunuh Do Huang? Saat itu, saya memaksanya untuk melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini, saya bisa melakukan hal yang sama. Petik 2. Cektes, kalau begitu, aku akan mengucapkan semoga beruntung. Namun, yang terbaik adalah Anda menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa sebelum ini. Kalau tidak, kepala aula akan benar-benar marah. Kabut hitam melayang di sekitar tanpa tujuan. Itu meninggalkan tawa dingin sebelum menghilang dengan riak. Ketika dia mendengar dua kata, kepala aula, wajah seseorang yang sekuat Yun San menjadi agak pucat. Dia melihat tempat kabut hitam itu menghilang dan dia mengepalkan tinjunya perlahan. Kilatan dingin dan lebat muncul di matanya. Kali ini, aku pasti akan menghabisi seluruh klan Xiao.